Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Yoga Darmawan dengan NIM 18114999930. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan dengan kode kelas SI 360P. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang waktu itu pernah saya kirim di Aidu. Yang pertama materinya yaitu tentang sistem penunjang keputusan. Yang pertama itu sistem informasi perusahaan atau biasa disingkat SIP. SIP merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan oleh para eksekutif dan semua karyawan. SIP ini memiliki tujuan. Tujuan yang pertama itu memberikan informasi holistik dari sudut pandang perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai manajemen sumber daya perusahaan. SIP ini merupakan sistem yang hanya dapat digunakan oleh para eksekutif yang sifatnya melakukan drill down. Tujuannya yaitu untuk melayani kebutuhan informasi bagi para eksekutif puncak. Ada lagi sistem pendukung perusahaan. Sistem pendukung perusahaan sendiri memiliki definisi sebagai sebuah sistem yang dapat dijadikan atau digunakan alat untuk mendukung sebagian perusahaan. Maksudnya ini seperti OA dan dukungan analisis. Di sistem pendukung perusahaan ini terdapat beberapa struktur. Ada masalah, ada evaluasi informasi, ada lingkungan eksternal, lingkungan internal, analisis kualitatif, dan sebagainya. Mengapa SIE? Karena SIE ini mempunyai manfaat, yaitu dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia bagi para eksekutif. Berikut adalah beberapa kebutuhan informasi. Yang pertama itu informasi yang tepat waktu, yang kedua akses lebih besar ke data operasional, yang ketiga informasi relevan yang lebih singkat, yang keempat ada informasi baru, yang kelima informasi lebih banyak tentang lingkungan eksternal, yang keenam informasi yang lebih kompetitif, yang ketujuh akses yang lebih cepat ke database eksternal, yang kedelapan akses yang lebih cepat ke informasi, dan yang terakhir mengurangi biaya kertas. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan atau knowledge management. Definisi awal manajemen pengetahuan adalah proses penerapan pendekatan sistematik untuk menangkap, menyusun, mengelola, dan menyebarkan pengetahuan di sebuah organisasi, yaitu tujuannya untuk mempercepat kerja, menggunakan best practice, dan mengurangi biaya pengerjaan ulang dari proyek ke proyek. Selanjutnya ada beberapa jenis pengetahuan dan jenis bentuk pengetahuan. Yang pertama itu ada tactic knowledge. Maksudnya itu pengetahuan yang sulit diartikulasikan, dituliskan dalam kata-kata, teks maupun gambar tersimpan dalam pikiran manusia. Selain itu, tactic knowledge ini sulit diformulasikan, misalnya keahlian seseorang. Penting dalam kreativitas dan inovasi ini dikonversikan ke implisit dengan eksternalisasi, misalnya pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki oleh ahli. Ada selanjutnya pendekatan pengembangan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan bukan perkara yang sederhana karena luas dan kompleks. Bidang manajemen pengetahuannya ini yang membuat para ahli mencoba membangun model untuk manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan pun dilaksanakan dalam sistem pengelolaan pengetahuan atau Knowledge Management System atau KMS. Nah, sebagian besar organisasi yang menerapkan KMS ini menggunakan pendekatan 3 cabang untuk mengelola pengetahuan, yaitu yang pertama ada manusia atau bahasa Inggrisnya people, proses atau process,
dan teknologi. Selanjutnya ada model lain. Model lain ini yang dimaksud adalah yang dikemukakan oleh ahli lain yang membagi model manajemen pengetahuan menjadi dua dimensi. Contohnya antara lain ada strategi, ada polisi, ada konten, ada proses, ada teknologi, ada kultur. Nah, dimensi yang pertama yang tadi saya sebutkan itu terdiri dari aktivitas-aktivitas yang sangat penting bagi proses penciptaan pengetahuan dan inovasi seperti: pertama, knowledge and exchange, yang kedua, knowledge capture, yang ketiga, knowledge reuse, dan yang keempat atau yang terakhir adalah knowledge internalization. Sedangkan dimensi kedua terdiri dari elemen yang memungkinkan atau mempengaruhi aktivitas penciptaan pengetahuan, yaitu yang pertama ada strategi penyelarasan strategi organisasi dengan strategi KMS. Yang kedua ada measurement, pengukuran yang diambil untuk menentukan apakah terjadi perbaikan KMS atau ada manfaat yang telah diambil. Yang ketiga, polisi aturan tertulis atau petunjuk-petunjuk yang telah dibuat oleh sebuah organisasi. Yang keempat atau yang terakhir, konten bagian dari knowledge base organisasi yang ditangkap secara elektronik. Selanjutnya ada karakteristik dan manfaat SIE. Nah, di sini tuh terdapat beberapa kriteria dan deskriptifnya. Yang pertama ada kriterianya kualitas informasi. Deskriptifnya itu 1. Fleksibel. Yang kedua menghasilkan informasi yang relevan, lengkap, dan valid. Yang ketiga itu menghasilkan informasi tepat waktu dan benar. Kriteria yang kedua itu antar muka pengguna. Deskriptifnya itu yang pertama memasukkan antar muka yang ramah pengguna. Yang kedua dapat diakses di banyak tempat. Dan yang ketiga disesuaikan dengan style manajemen untuk masing-masing eksekutif. Kriteria selanjutnya ada manfaat. Deskriptif dari sebuah manfaat adalah yang pertama memfasilitasi pencapaian sasaran organisasi. Yang kedua memfasilitasi akses ke informasi. Yang ketiga memberikan keuntungan kompetitif. Yang keempat menghemat waktu penggunaan. Yang kelima meningkatkan kapasitas komunikasi dan kualitasnya. Dan kriteria yang terakhir yaitu menyediakan kapabilitas teknis. Deskriptifnya yaitu 1. Interpretasi tertulis. Yang kedua akses ke email. Yang ketiga memberikan forecasting. Dan yang terakhir informasi dihasilkan ke berbagai tingkat detail. Baik, mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tugasnya bisa diterima oleh Ibu Mai dan mendapatkan nilai yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.